Iya, shalom buat semua kita yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya semua dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Ya, saya percaya semua keadaannya baik dan luar biasa dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun masalah, apapun situasi kondisi hari-hari ini, bagian kita haruslah bertahan di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dan setia untuk selalu berdoa bersama yang ada di Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Juga yang ada di luar negeri, di semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Saya mengucapkan shalom dan selamat malam. Iya, baik, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita mau terus memuji menyembah Tuhan, kita mau terus mencari Dia. Ya, terutama untuk 10 hari ke depan kita akan terus berbicara tentang Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang terus menaungi kita, yang terus bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapa, kami mau memuji menyembah Engkau, bukan hanya sekedar kami datang, tapi kami mau mencari perkenanan Tuhan hari ini. Biarlah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa, bawa hidup kami, bawa hati kami Tuhan. Malam hari ini kami merindukan pengurapan Roh Kudus-Mu turun atas kami. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menguduskan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita minta pengurapan Roh Kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan, urapilah kami dengan minyak yang baru. Urapilah kami Tuhan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari lebih lagi buka hatimu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Lebih lagi biar kita rindukan hadirat Tuhan. Urapilah kami dengan
kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari buka hati dan tanganmu, katakan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami datang malam hari ini, Tuhan. Kami perlu urapan baru malam ini. Kami perlu urapan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus adalah Roh Allah yang memenuhi hidup kami dan memampukan kami untuk melakukan segala kebenaran-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Malam hari ini urapi setiap kami. Bawa kami Tuhan senantiasa dalam perkenanan-Mu, ya Tuhan. Kami datang bawa seluruh hidup kami, Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Kau penuhi dengan kuasa-Mu. Ini kerinduan kami, ya Tuhan. Biar kuasa-Mu terus ada dalam hidup kami. Kami membutuhkan Roh-Mu untuk memimpin seluruh hidup kami, Tuhan, di hari-hari terakhir ini. Roh Kudus adalah Roh kebenaran, Roh Allah sendiri yang sanggup membawa kami untuk terus tinggal di dalam segala jalan kebenaran-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Datang penuhi kami, Tuhan. Datang penuhi kami, Roh Kudus. Datang urapi kami. Datang dalam hidup kami. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku.
Datang sembuhkanku, datang sembuhkanku. Roh Kudus yang manis, mari buka hatimu. Datang, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang bebaskanku. Datang bebaskanku. Roh Kudus yang manis. Lebih lagi kita mau berkata, datang, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang sembuhkanku. Datang sembuhkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang penuhiku. Datang urapiku. Datang bebaskanku. Datang bebaskanku. Roh Kudus yang manis. Engkau yang membebaskan kami, Kau yang menyembuhkan kami. Roh Kudus yang memerdekakan kami. Roh Kudus datang urapi kami. Roh Kudus datang sembuhkan kami. Roh Kudus datang penuhi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami buka hati malam hari ini Tuhan. Biar Engkau menjamah kami, memenuhi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Memerdekakan, menguduskan, menyegarkan setiap kami yang lapar dan haus, yang lelah Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan bagi yang tertekan hari-hari ini. Kami membuka hati Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir dalam hati dan hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh
di altarmu menyembah. Buka hatiku, buka hati. Kami buka hati malam hari ini Tuhan, untuk jamahan-Mu, jamahan Roh Kudus. Kami berserah penuh di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidup kami di altar-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami buka hati, jamah setiap kami. Ambil alih seluruh hidup kami Roh Kudus. Engkau Roh penolong, penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. sekali lagi katakan, Ku buka hati untuk jamahan hati kami Tuhan. berserah Kami berserah penuh kepadamu di hari ini. hadirat-Mu. Amin Kau Yesus. ambil alih Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Amin. di altar-Mu menyembah-Mu. Ambil alih hidup kami Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Bahkan ketika kami menghadapi hari-hari yang tidak menentu, kami tahu Roh Kudus Engkau berikan bagi kami, untuk memberikan kami kekuatan pengajaran, bahkan memberikan kami hikmat-Mu, kekuatan-Mu Tuhan, untuk menghadapi hari-hari ke depan ini. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami membuka hati bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Iya, selamat malam, shalom buat semua yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam ini, dan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Masih sama ya, kita akan terus membahas Roh Kudus, tentang pekerjaan Roh Kudus, dari fungsi dari Roh Kudus ya. Kita akan lihat sama-sama. Saya ambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 mulai ya. Judul perikopnya di sana adalah Yesus menjanjikan penghibur ya. Injil Yohanes 14 ayat 15 ya. Di sana Yesus menjanjikan penghibur. Yesus ketika dia akan segera pergi meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia ya menyertai mereka, itu janjinya. Dia berkata, ya aku akan menyertai engkau. Tapi bagaimana mungkin ya Yesus pergi tapi dia menyertai ya. Dia berkata sang penolong itu yang akan dia kirim. Coba kita baca bersama ayat 15 dulu. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi sebagai orang percaya, orang Kristen, kita katakan kita mengasihi Tuhan, itu tandanya apa? Kita menuruti firman Tuhan. Jadi percuma kita bilang mengasihi tapi kita nggak nurut sama firman, berarti kita tidak mengasihi. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran ya.
Saudara, di sini Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, ya. Jadi saya itu membayangkan saudara murid-murid itu, ya kemarin saya lihat film tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu, ya sedih loh. Ya saya bayangkan kalau saya waktu itu jadi murid Yesus. Mereka baru kehilangan Yesus mati, ya lalu dia bangkit dan dia bersama-sama mereka 40 hari, itu sudah satu hal yang luar biasa. Mereka bersama-sama, Yesus mengajarkan banyak hal, tapi tiba-tiba dia naik. Waktu mereka menyaksikan dia naik ke sorga itu, ya saya bisa membayangkan ada perasaan campur aduk yang ya sedih ditinggalkan Tuhan Yesus. Memang itu sedih banget. Tapi Yesus berjanji, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, ya. Dia bilang di sana, aku akan minta kepada Bapa, ayat 16, ya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah penolong. Di sini dikatakan Yesus memberi ya satu hal kepada mereka bahwa Roh Kudus itu sebagai seorang penolong itu akan diberikan kepadamu. Di sana saya tertarik, dia bilang dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Ya, saudara jangan salah mengerti kalau saya berkata kemarin Yesus sudah tidak ada di dunia ini, tetapi fungsi Yesus itu ada di dalam Roh Kudus. Kenapa saya berkata fungsi Yesus? Bukan artinya Yesus dengan Roh Kudus itu berbeda, karena secara fisik kita sudah tidak lagi melihat Tuhan Yesus di dunia ini, tetapi kehadirannya semuanya itu ada di dalam Roh Kudus. Kenapa saya bilang fungsi dari Roh Kudus itu? Karena ya memang Roh Kudus tidak terlihat mata, ya. Di sini dikatakan Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong lain, ya. Lain dalam arti kata di sini jangan salah terjemahkan lagi. Oh berarti Yesus sama Roh Kudus lain. Enggak, kita kemarin sudah membahas Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu, ya. Itu satu, tetap satu. Di sini dikatakan begini, ya, aku akan minta Bapa memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya, karena selama ini penolongnya mereka adalah Tuhan Yesus yang mereka lihat secara fisik. Tapi ketika Yesus mau tinggalkan dunia, dia sudah tidak muncul secara fisik lah. Dia berikan seorang yang penolong yang lain yang tidak terlihat mata tapi bisa dirasakan. Rohnya sendiri, Roh Bapa sendiri yang akan dia minta. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran, ya. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini menarik, tadi Yesus berkata Roh Kudus itu yang pertama penolong, ya. Yang kedua dia bilang yaitu Roh kebenaran, ya. Roh Kudus adalah Roh kebenaran, ya, yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Orang dunia itu siapa saudara? Oh, orang yang tidak mengenal Yesus. Enggak, orang Kristen dunia masih ada enggak? Masih banyak. Yang mengaku Kristen tapi kehidupannya masih duniawi, tidak akan mungkin bisa melihat Roh Kudus, tidak akan mungkin bisa mengecap karunia Roh Kudus, ya. Di sini dikatakan dunia tidak dapat menerima dia. Ya, kenapa? Karena dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Makanya sangat berbahaya kalau kita menyebut diri kita Kristen tapi kita menolak kuasa Roh Kudus. Itu artinya kita sama dengan orang dunia. Jadi orang Kristen yang masih menolak kuasa Roh Kudus itu dikategorikan orang dunia yang tidak bisa menerima Roh Kudus. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat dengan mata iman, tidak bisa menerimanya sebagai kuasa Tuhan yang dikirim ke dunia ini. Ya, ketika Yesus akan pergi menggantikan Kristus di dunia ini. Jadi saudara, ya, orang yang dimaksud orang dunia di sini siapa? Apakah orang yang tidak kenal Yesus? Enggak, orang Kristen duniawi masih banyak, yaitu mereka yang masih hidup dengan cara-cara duniawi, ya, yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Orang yang masih hidup dalam kedagingan, kenajisan, pesta pora, segala macam tentang daging itu, yang tentang duniawi itu, tidak akan pernah bisa mengecap karunia Roh Kudus, tidak bisa menerima dia. Kenapa? Karena mereka itu tidak dapat melihat Roh Kudus itu, ya.
Lalu di sini dikatakan, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tapi kita orang-orang yang percaya pada Kristus, kita mengenal Roh Kudus karena Yesus yang mengajarkan kepada kita ada seorang penolong yaitu Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan dikirim. Ketika Yesus akan pergi, Dia memberikan Roh-Nya kepada kita, penolong bagi kita. Ayat 18 di sana dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ya di sini Yesus bilang, aku akan pergi tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa Dia yang datang kembali? Roh Kudus, yaitu Kristus sendiri, Allah sendiri yang akan datang kembali, tetapi tidak lagi berwujud sebagai manusia. Dia adalah roh yang tidak terlihat mata tapi bisa kita alami dan kita rasakan kehadirannya, ya. Ayat 19 dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dalam kamu, ya, dan kamu pun akan hidup, ya. Yesus berkata, ya, bahwa sesaat lagi Dia akan mengalami semua penyalipan, Dia akan mati, dibangkitkan, bahkan akan pergi naik ke sorga. Tapi Dia berkata pada murid-muridnya, ya, tetapi aku tetap hidup di dalam kamu, ya, aku ada di dalam kamu. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ya, saudara yang terkasih, ayat ini berkata, Yesus berkata bahwa Roh Allah itu yang pertama tadi dikatakanlah Roh penolong, ya. Dia yang akan menolong saudara dan saya, Roh Kudusnya yang diberikan. Lalu Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Jadi betapa penting kita ini tinggal dan minta kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Yesus berkata di ayat 18 tadi, ya, aku akan datang kembali kepadamu. Yesus sungguh-sungguh tentang hal itu. Meskipun Yesus telah naik ke sorga, tapi Dia mengutus Roh-Nya, Roh Kudus, bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Roh Kudus telah aktif di antara manusia sejak zaman permulaan zaman, ya. Tetapi setelah Kisah Rasul 2, yaitu kisah Pentakosta, Dia datang untuk tinggal dalam diri semua orang percaya. Banyak orang yang tidak menyadari akan arti dan kehadiran Roh Kudus bagi kehidupannya. Tetapi bagi orang-orang yang mendengar perkataan Kristus, dia memahami akan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Mari saudara, jangan kita menjadi orang yang tidak membuka hati bagi kuasa Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen yang masih menentang kuasa Roh Kudus. Mereka tidak mengalami dan mereka termasuk dalam kategori orang dunia, kata Yesus. Dunia tidak bisa menerima Dia. Ya, dunia tidak percaya kepadanya. Kenapa? Karena dunia itu tidak bisa merasakan Roh Kudus. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang percaya. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirim seorang penolong untuk dapat menolong engkau dalam hidup ini. Jadi saudara, saya percaya ketika Roh Kudus itu datang, murid-murid tidak sedih lagi, murid-murid tidak kecewa lagi, tetapi mereka melihat Kristus, ya, Roh-Nya, Roh Allah tetap ada di dalam Roh Kudus. Lalu mereka tunggu di kamar loteng Yerusalem dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus di sana. Kita akan bahas besok, ya. Dan saya percaya kita semua pasti mau untuk mengalami kuasa Roh Kudus, ya. Murid-murid Yesus berkata, jangan pergi, tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu benar-benar ada, Roh Kudus itu benar-benar hadir nyata dalam hidup setiap saudara yang mau membuka hati dan yang mau mengalami. Saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini membuka hati bagi kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah, Roh penolong, penghibur, Roh kebenaran yang akan membawa kita semua kepada kebenaran Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita mau bersyukur pada Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus hadir dalam hidup kami. Secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini, tapi Roh-Nya menyertai setiap kami dan kami merasakan Tuhan berada dalam hidup kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang memberikan setiap kami kuasa untuk percaya kepada Kristus dan terus hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk tetap melakukan kebenaran. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, ini Tuhan kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Pujian ini berkata, ku buka hati untuk jamahan-Mu Roh Kudus. Roh Kudus akan datang menjamah orang-orang yang pertama yang mau membuka hati. Karena kita percaya, Yesus berkata, mereka yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan perintahku, mereka yang membuka hati. Biarlah malam hari ini setiap kita mau membuka hati bagi kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengambil alih seluruh kehidupan kita. Biarkan Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong itu mengambil alih seluruh hidup kita, supaya hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Allah yang hidup itu. Mari buka hatimu malam ini. Biar Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita, sehingga kita tidak takut lagi, sehingga kita tidak cemas lagi, sehingga kita tidak bimbang lagi. Karena ada Roh Allah, Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidup kita, pikiran kita, roh, jiwa, dan hati kita. Bahkan segala ketakutan, kecemasan kita akan diambil alih oleh Roh Kudus, sehingga kita mau sungguh-sungguh dan kita bisa hidup bagi segala kebenaran Tuhan. Biar malam hari ini mari sekali lagi buka hatimu. Katakan pada Tuhan sambil angkat tangan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang membawa seluruh hidup kami, ambil alih Roh Kudus. Bahkan malam ini kami menyerahkan seluruh pergumulan kami Tuhan.
Engkau Tuhan yang mengetahui apapun yang kami alami hari-hari ini, bahwa kami mendekat kepada Engkau, bahwa kami menghidupi segala kebenaran-Mu ya Bapa. Ambil alih seluruh hidup kami Roh Kudus, pimpin dalam segala jalan-jalan kebenaran-Mu. Engkaulah Roh Kudus yang membawa kami kepada segala kebenaran Tuhan. Hari ini biar setiap hal yang tidak benar dalam hidup kami, dalam pikiran, hati, dan seluruh hidup kami, ampuni dan sucikan kami Roh Kudus. Aba berdoa bagi setiap mereka yang membuka hati malam ini, biar mereka dilawat oleh Tuhan. Biar Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami percaya di tengah-tengah mengalami Tuhan COVID-19 ini, Corona ini yang kami bahkan tidak tahu sampai kapan. Kami berdoa Bapa, biar Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Pada akhirnya kami tahu iman kamilah yang akan memimpin hidup kami. Hanya percaya kepada Tuhanlah yang akan membuat kami kuat hari-hari ini. Tuhan, Engkau ampuni bangsa ini, sucikan dan kuduskan bangsa kami. Pimpin bangsa kami dalam segala jalan kebenaran-Mu. Ampuni segala pemberontakan bangsa ini Tuhan. Bahkan segala roh-roh yang terus ada di atas bangsa kami. Kami berdoa biar Tuhan Engkau yang pegang kendali, Roh Kudus yang menekan dan menginsyafkan setiap orang-orang yang masih hidup dalam kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang hidup dalam kepahitan, kekecewaan, Tuhan Engkau jamah. Anak-anak yang memberontak terhadap orang tua, Engkau jamah Tuhan, berikan penundukan diri. Bahkan suami istri yang sedang bertikai ada dalam ambang perceraian, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para orang tua kami Tuhan, oma, opa Tuhan. Mereka mungkin yang sedang merasa sedih, sendirian, ditinggalkan. Biar Tuhan yang menjadi jawaban dan yang menggendong mereka di masa tua. Mereka boleh menjadi orang tua yang sungguh-sungguh melepaskan berkat bagi anak cucu mereka. Dan Tuhan memberikan penghiburan di hari tua mereka, janji firman-Mu bahkan sampai masa putih rambut mereka Tuhan yang menggendong. Berkati Tuhan Presiden Jokowi bahkan seluruh jajaran kabinetnya yang ada. Mereka boleh bersehati, bergandengan tangan untuk menyelesaikan kasus di atas bangsa kami ini Tuhan, menghadapi virus corona ini Bapa. Engkau berikan hikmat-Mu. Berkati juga semua bangsa-bangsa Tuhan, semua benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, lawatan Tuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan, seluruh penduduk bumi ini datang merendahkan diri di hadapan-Mu, bertobat sungguh-sungguh dan meminta anugerah Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghentikan virus ini. Hanya Engkau yang sanggup memberikan perlindungan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kami tahu ketika Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup di dunia ini, itu artinya bagi kami terus bekerja memberi buah bagi Engkau. Kami tahu hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat Tuhan. Berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan, pergumulan, yang sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Yang ada dalam keadaan terlilit Tuhan, masalah ekonomi, Tuhan menjadi jawaban. Bahwa kami berserah tersungkur di kaki-Mu, karena itulah kekuatan kami. Kami percaya orang yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Berkati Bapa. Bahkan kami juga berdoa hari-hari ini untuk tim medis yang ada di garis depan, dokter, perawat, semua yang relawan juga Tuhan, memberikan kekuatan perlindungan-Mu sempurna. Berkati TNI Polri Tuhan yang menjaga kesatuan bangsa ini juga Tuhan lindungi. Bapa, bahkan setiap kami hari-hari ini kami tahu tidak ada kekuatan lain selain mendekatkan diri pada Tuhan. Berikan kami anugerah-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu Bapa untuk terus berdiri di atas bangsa ini dengan penyerahan total kepada Tuhan. Kami tahu tidak ada yang bisa kami lakukan selain mempercayai Tuhan bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tahu mujizat-Mu selalu nyata bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu ya Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari selalu
setiap hari selalu terjadi. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan menyertai setiap kami dengan mujizat-Mu yang baru setiap hari. Nafas hidup, kesehatan, kekuatan itu adalah mujizat. Keselamatan-Mu Tuhan itu mujizat terbesar bagi kami. Biar hari ini yang membutuhkan mujizat Tuhan memberikan dan menjawab setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan membuat semua yang Kau lakukan dengan tanganmu berhasil, bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Iya, terima kasih buat semua saudara yang sudah menyaksikan. Saya selalu mengingatkan saudara untuk kita tetap berjaga-jaga dalam doa kita dan setia kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kalau channel ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, jangan lupa saudara untuk tekan tombol like. Ya, karena kalau channel saya itu dipantau bisa mendapatkan 10.000 like setiap kali tayang, itu akan menjadi sebuah channel yang berkembang dari pihak YouTube-nya. Jadi saya memohon ya kepada saudara, saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman saudara supaya mereka juga mendapatkan kekuatan. Terima kasih, tetap berjaga-jaga, jangan lupa stay at home, pakai masker dan cuci tangan, dan jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati.